Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah-jemaah yang mulia, alhamdulillah kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita terus untuk taat kepadanya, memudahkan kita untuk menegakkan sunnah Nabi SAW dalam seluruh urusan kehidupan kita. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa sebenarnya Islam adalah satu-satunya agama yang datang dari sisi Allah, walaupun dalam perjalanan sejarah penamaan agama-agama muncul secara berbeda. Saya menyebut istilah agama-agama karena muncul penamaan yang berbeda-beda. Seperti misalnya Yahudi, Kristen. Ini khusus dua agama yang semula berasal memang satu sumber bersama Islam, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita bahwa semua agama itu berujung pada Islam. Keyakinan, saya bilang keyakinan, bukan sekedar kita percaya. Kalau keyakinan itu sudah mengatasi analisa, mengatasi input data. Kenapa kita bisa yakin? Pertama, kita yakin dengan orang yang menyampaikan. Siapa orang yang menyampaikan? Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat saya percaya bahwa dan saya bisa seyakin orang-orang yang pertama datang dulu? Artinya yang bersama Nabi Muhammad menerima dakwah dia. Apa alat yang membuat kelas keyakinan saya bisa sama dengan mereka? Jawabannya Al-Quran. Apa yang membuat saya yakin bahwa Al-Quran itu memang dari Muhammad, dibawa oleh Nabi Muhammad dan kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala? Satu hal yang pasti, Al-Quran tidak berubah sampai sekarang. Titik, koma, tulisan dan semuanya. Upaya-upaya merubah Al-Quran selalu saja terbongkar. Upaya-upaya melemahkan makna Al-Quran selalu saja bisa terbantahkan. Dan apa yang menarik dari Al-Quran? Apa sih hebatnya Quran yang tidak berubah tulisannya dan harus terus berbahasa Arab itu? Jawabannya, karena memang perubahan tidak mungkin bisa terjadi ketika dia harus dianut oleh manusia di segala zaman. Bagaimana kita bisa menganut teks yang lahir ribuan tahun yang lalu untuk ukuran zaman sekarang dan kepentingan sekarang? Maka manusia mencoba mengintervensi dengan mengupdate, atau mungkin bicara untuk lebih memudahkan, mari kita translate. Saya mengatakan tidak ada satu translate apapun dari bahasa apapun yang bisa 100% pure sama dengan bahasa aslinya. Itu tidak mungkin itu. Pasti ada bias makna. Orang akan memberikan terjemahan yang mendekati kepada makna kata pada teks aslinya. Dan bahkan ada kitab suci yang ditranslate bukan sekedar menjadi translate-nya itu dianggap sebagai kitab suci juga. Walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda, mungkin sudah diterjemahkan dalam ribuan bahasa sekalipun. Dan akan terus-menerus mengalami update. Quran tidak demikian. Kenapa Quran tidak demikian? Karena Quran itu sasarannya salah satu dari dua adalah manusia. Dan manusia mau zaman manapun ya tetap manusia, sama aja. Paling persoalan tinggi pendek, warna kulit dan sebagainya, tapi karakternya manusia. Yang namanya tertawa ya tertawa. Kalau kita ketemu orang India tertawa, ya kita bilang dia sedang tertawa. Itu Amerika, Eropa, Cina, Afrika. Yang namanya tertawa, yang namanya batuk, yang namanya nangis itu sama. Itu manusia. Yang namanya toilet, kloset, tempat buang air, baunya mau manusia secantik apapun, sejelek apapun, baunya mirip-mirip aja itu. Apa yang kita buang, kita bisa tahu walaupun kita tidak pernah atau itu baru pertama dibuangnya di ruangan itu. Yang saya maksud dengan buang angin, kita udah bisa yakin bahwa ini pasti manusia. Kenapa? Karena kita pernah membuang bau yang sama walaupun makanannya berbeda, walaupun yang kita minum berbeda.
Tetap saja nama yang keluar itu sama. Nah, dengan manusia yang sama, mau kaya, mau miskin, mau yang tinggal di istana, mau yang tinggal di gubuk reot, tidak pernah bisa keluar 1 mili pun dari fakta bahwa dia manusia, maka harus ada kitab ajaran yang menyadarkan manusia bahwa peran utama dalam kehidupan yang harusnya dia bangun itu adalah peran khalifah. Khalifah siapa? Khalifah Tuhan. Apa tugas khalifah Tuhan? 2. Pertama, dia menyembah, disebutlah dia dengan Abdullah. Kedua, dia harus memakmurkan bumi, ayyu'ammaru fiha, melakukan proses memakmurkan bumi. Apa yang harus dilakukannya untuk bisa memakmurkan bumi? Berdayakan otakmu. Kira-kira begitu. Manusia di muka bumi, ternyata kecerdasan itu belakangan ketemu sekian banyak kecerdasan. Saya belakangan menemukan ada kata kecerdasan adaptasi atau kolaborasi. Ini menarik. Ya, ada yang mengatakan kecerdasan lingual, macam-macam. Dulu kita mengenal cuma 1 IQ, tapi belakangan ternyata tidak. Dan itu menunjukkan bahwa benarlah kata Nabi, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Kalau saya bahasakan dengan bahasa yang bebas, semua manusia punya kans, lahir dengan peluangnya masing-masing. Karena manusia membawa bekal masing-masing untuk sukses. Manusia tidak direncanakan lahir di muka bumi sebagai manusia atau makhluk yang gagal, tidak, tapi dia harus menjadi makhluk yang sukses. Untuk bisa sukses, dia harus kenal dirinya, dan dia harus tahu ajaran yang bisa membawa dia sukses, formula yang bisa membawa dia sukses. Maka dia harus meledakkan atau mengambil momentum potensinya untuk kemudian diberdayakan. Mike Tyson, dia cerdas di pekerjaannya. Almarhum B.J. Habibie di Indonesia itu luar biasa cerdas, jenius. Tapi dia tidak sejenius Mike Tyson dalam urusan Mike Tyson, kira-kira begitu. Sebaliknya juga demikian, Mike Tyson tidak punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Tapi pertanyaannya, mereka berdua adalah orang yang punya catatan nama berpengaruh di muka bumi. Dalam urusan ini, dalam urusan memakmurkan bumi, pertanyaan yang harus kita dudukkan dulu sekarang, apakah Allah memberikan jaminan bahwa orang muslim lah yang pasti akan bisa memakmurkan bumi? Jawabannya tidak ada jaminan itu. Saya tidak menemukan jaminan bahwa makmur dalam makna fisik, ya, negaranya kaya, negaranya bersih, negaranya sehat. Tidak ada jaminan orang Islam yang bisa mendapatkan itu. Faktanya mendukung. Faktanya pertama, kalau bicara negara dengan penduduk banyak kelaparan, itu selalunya negara-negara muslim. Kalau bicara negara dengan penduduk dengan bumi yang sumber dayanya luar biasa, tapi rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan yang mencemaskan, selalunya negeri muslim. Kalau bicara tentang etos kerja, kompetensi, kinerja, profesionalitas, integritas, selalunya kita tidak menemukan negeri muslim yang terbaik. Negara-negara dengan disebut sebagai negara paling bahagia di muka bumi, 10 besarnya tidak ada satupun negara muslim. Negara-negara yang bahkan disebut sebagai negara Islami, ternyata mayoritasnya 32 negara teratas itu tidak ada satupun negara muslim. Bahkan negara nomor 1 itu hasil survei tahun 2008, kalau saya tidak khilaf lebih kurang 2008, itu menempatkan negara yang pertama paling Islami di muka bumi itu penduduk muslimnya 1% saja. Sementara selainnya tidak muslim. Apa yang dimaksud Islami? Islam itu bicara tentang akhlak, bicara tentang karakter, bicara tentang kemampuan memberdayakan potensi kemanusiaan manusia dan memahami tugas-tugas kemanusiaan. Coba cari negara-negara dengan tingkat penjagaan lingkungan terbaik di muka bumi. Sungainya, penataan tata kotanya, dan sebagainya. Kalau kita pergi misalnya ke satu negara maju, kita bisa bertanya alamat, mereka akan bisa bilang, pergi saja ke blok sekian, nanti ada di Jalan Anu. Kenapa bicara blok? Karena penataannya sudah cukup bagus. Coba kalau kita bicara sini, bahkan kadang-kadang ketemu satu jalan, satu nama, 2 jalan. Menunjukkan urusan memberi nama jalan saja kita sembraut, kira-kira begitu. Maaf cakap, walaupun saya tidak tahu itu video film atau video asli. Ada beberapa video yang saya lihat, satu seekor anjing yang ternyata ketika lampu merah, anjing ini tahu berhenti.
Begitu lampu hijau dia jalan. Di Indonesia, saya mohon maaf untuk mungkin saya tidak sedang menganalogikan dengan anjing. Kita lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu kalau ada kesempatan kita tetap jalan. Dan itu menunjukkan kelas disiplin kita brengsek, tidak benar. Etos kerja kita juga bermasalah. Makanya sering saya mengatakan, tidak sedikit negeri-negeri yang tidak Islam, tapi banyak akhlak Islam hidup di sana. Sementara banyak negeri-negeri Muslim, akhlak Islam rendah hidup di situ. Jepang itu negara yang saya pikir Islam masih menjadi agama yang sangat minoritas di sana. Tapi bagaimana budaya untuk menghargai orang banyak? Bagaimana budaya untuk tidak mau mengklaim ini milikku? Saya tidak sedang bicara baca buku, tapi saya bicara dengan orang yang pelakunya, yang pernah pergi ke Jepang, membawa duit sekian, cukup besar lah. Saya khilaf, waktu itu dia bilang 5.000 atau 50.000 US dollar dalam tas. Dia cerita, ini orangnya langsung cerita dengan saya. Dia duduk di satu stasiun kereta, kemudian lupa ini tas samping dia begitu masuk kereta dia buru-buru jalan, panas dingin badannya setelah mengetahui bahwa tasnya tertinggal. Mau balik tidak mungkin, ini kereta pasti harus di terminal selanjutnya. 3 terminal, keluar jalan lagi, keluar jalan lagi. Tapi dengan izin Allah, di satu terminal ketika dia turun, seorang nenek tua mengantarkan atau menyerahkan tas dia itu dengan kepala tertunduk dan mengatakan dalam bahasa Jepang, karena dia ditemani oleh seorang mahasiswa Indonesia yang di sana, jadi ditranslate ke dia bahwa ini tas Anda tertinggal, tadi saya panggil Anda tidak dengar. Saya mohon maaf, tadi sempat melihat isinya. Dia bertanya, kenapa tidak nenek ambil? Apa dia bilang? Saya tahu Anda bukan orang sini, Anda bukan orang Jepang. Saya khawatir bagi Anda tas ini sangat berharga dan bisa membuat Anda tidak bisa pulang ke negeri Anda. Tapi bagi saya tidak ada masalah, sekian terminal saya harus mengejar Anda karena saya masih berada di negeri saya. Coba cari karakter manusia seperti ini. Kita bilang ini manusia langka atau gila. Kenapa kita bilang demikian? Karena kita biasa di tengah manusia yang tidak seperti itu. Jemaah yang mulia, benarkah Islam kalau memang kita hubungkan antara fakta existing dengan ajaran? Apa memang Islam ini ajaran yang seperti ini? Yang hanya meng-create manusia yang kalau sudah rame kerjanya ribut. Sekarang ini ngurus masjid saja orang bisa bertengkar. Tidak 1-2 masjid di Medan ini yang pertengkaran sampai ke pengadilan. Ini ngurus masjid, bukan ngurus RT, bukan ngurus negara, bukan ngurus kota atau kabupaten atau apa. Dengan kondisi seperti ini, kita layak bertanya, apa benar ini Islam ajarannya? Karena fakta existingnya, manusia Muslim kenapa, mohon maaf saya memakai bahasa yang kasar lagi, sebrengsek ini? Jawabannya tidak. Terus ada apa dengan orang Islam kalau begitu? Jawabannya, kita cari tahu isi otak orang Islam. Apa yang harus dicari tahu? Seyakin apa dia dengan agamanya? Itu yang paling sederhana itu. Seyakin apa maksudnya bagaimana? Apa dia yakin bahwa Islam ini adalah konsep sukses atau ajaran sukses yang akan membuat dia sukses dunia dan sukses akhirat, buat dia bisa masuk surga, dan dunia apa yang dia inginkan bisa berhasil? Jawabannya, seyakin apa dia dengan itu? Bisakah kita memiliki keyakinan seperti Abu Bakar yang bertanya kepada orang yang mengkhabarkan kepadanya, misalnya Abu Bakar, bukan misalnya, memang itu fakta yang ada dalam catatan sejarah, itu Muhammad baru bilang tuh, dia baru pulang dari Palestina, setengah malam loh Abu Bakar, gila enggak itu? Apa jawaban Abu Bakar? Kau dengar dari siapa? Muhammad ngomong itu tadi. Persis kau dengar dia ngomong? Iya. Nah, kalau begitu, lebih gila dari itu pun aku percaya. Jadi babnya ini bukan bab, ini bab yakin, dia pasti benar. Nah cuma sayangnya konsep pasti benar ini sekarang kita mix, membuat kita confused. Karena kita juga nggak yakin Allah pasti benar. Sekarang ini loh maksud saya. Apa yang saya maksud kita nggak yakin Allah pasti benar? Kenapa? Kita interaksi sama Quran saja. Coba hitunglah kapan terakhir Bapak
Pegang Quran, baca Quran, mengeksplorasi Quran, belajar Quran, mencoba meninjeksi kepribadian kita dengan Quran. Kapan terakhir? Itu saja menunjukkan betapa kita tidak yakin dengan Quran. Ketika kita masuk kantor, kita begitu luar biasa bicara tentang pembentukan karakter. Ini loh karakter building di kantor kita. Ini loh konsep, atau ini loh yang apa namanya, apa istilahnya itu, akronim dari semangat kerja kita. Wah, kita habis-habisan buat pelatihan dan sebagainya. Dengan Quran, seorang pengusaha bisa yakin nggak kalau dia pakai Quran dia sukses? Seorang pejabat birokrat yakin nggak kalau dia jalankan formula sukses Quran maka dia akan sukses dalam hidupnya? Keyakinan itu yang hilang dari kita. Ustadz, ini kan agama. Itu dia tadi. Anda ketika bicara ini kan agama, di otak kita yang namanya agama itu cuma melulu ngurusin bagaimana kita bisa masuk surga nanti di akhirat, sehingga amal-amal agama semacam membujuk Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Maka tidak heran kalau seorang koruptor dia sudah merasa sangat berdosa, maka dia pergi umroh, naik haji, minta ampun sama Allah supaya Tuhan juga tahu saya masih Islam. Atau dia buat infak dan sebagainya. Sederhana sekali. Agama kita anggap itu urusan langit atau urusan setelah mati. Kita nggak yakin bahwa urusan cari makan kalau kita pakai agama, maka kita akan bisa mendapat kebutuhan kita. Yang terjadi sebenarnya kita udah dikasih Allah lebih dari kebutuhan kita. Yang muncul apa? Tamak, serakah. Ada orang yang berpenghasilan sudah lebih dari cukup kalau cuma sekedar bicara makan, minum, pendidikan, apa semua urusan primer dia sudah selesai. Tapi dia masih bicara tentang investasi sana, investasi sini, investasi situ, dan muter-muter di situ saja duitnya. Dari investasi ini dia akan investasi sini. Kalau ini untung dia akan beli rumah sini. Kalau ini untung dia akan begitu muter terus sampai dia mati. Yang dia kerjakan itu tidak menguntungkan akhiratnya. Kenapa tidak dirubah konsepnya? Ustadz, kalau begitu bagaimana kita bisa kaya? Bisa, Mas. Gimana caranya? Bisa nggak Anda berpikir berapa orang susah yang siap Anda santuni hidupnya? Saya target buka usaha ini supaya sekian orang miskin bisa saya tanggulangi. Saya angkat derajatnya dari sekedar miskin naik menjadi dia bisa mengeluarkan zakat. Nanti kalau saya beruntung di sini saya akan buat ini. Di Medan ini tidak 1-2. Saya ambil sampel sederhana saja. Itu ada satu minimarket lah di Jalan Medan Area Selatan, Hasanah Mart. Nanti boleh datang ke sana. Hasanah Mart itu oleh pemiliknya ternyata itu tidak diagendakan untuk cari untung di situ. Dia berikrar satu-satu. Semua keuntungan didedikasikan untuk kepentingan orang, kepentingan Islam. Baik itu support masjid, baik itu support dai, baik itu orang miskin, bagi beras dan sebagainya. Setelah dipotong BOP, biaya operasional, gaji. Bulan, kalau saya tidak khilaf, 3 bulan pertama mereka sudah beruntung 60 juta. Dan itu kemudian dibagi-bagi. Dan sekarang saya melihat mereka sudah bisa mengembangkan berbagai usaha di situ. Yang memang si pemodal dia tidak mengagendakan usahanya ini untuk dia beruntung di situ. Tapi ternyata Allah pompa usahanya di titik yang lain itu. Usaha yang memang dia mengambil keuntungan itu ternyata subhanallah. Siapa orangnya? Orangnya pernah cerita sama saya dulu cuma seorang pedagang keliling, Pak Ustadz, pakai becak barang. Saya satu hari pernah dikejar-kejar Pol PP. Ya, penertiban lah. Waktu itu saya menangis sambil saya berlari, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Kau kasih aku lebih dari cukup dalam usaha, aku tidak akan menerima karyawan yang tidak taat kepadamu. Aku akan mengumrohkan mereka. Aku akan mendedikasikan semua yang kumiliki untuk kemudian membesarkan agamamu. Saya tidak mengatakan dia orang yang kayanya luar biasa, tapi dalam pandangan saya dia sudah luar biasa. Kalau nengok rumahnya saya tergolong wah luar biasa. Anak-anaknya sukses, taat semua. Jadi yang hilang dari kita secara sederhana adalah meyakini bahwa memang ini ajaran yang benar. Sehingga dampak dalam perilaku kita tidak begitu mau mengejawantahkan Islam dengan jujur. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah,
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang beriman, padahal orang-orang bertakwa itu lebih mulia dari mereka di hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Tadi ada yang terputus dari penjelasan saya antara kondisi existing umat Islam dengan fakta ajaran. Kenapa nggak nyambung? Isi otak kita tidak Islam, sehingga wajar dong kalau force motivasi kita itu tidak Islam. Semangat cari makan, semangat didik anak, semangat bangun rumah tangga itu nggak ada konsep Islam di situ. Kalau boleh sekarang kita duduk tenang dulu. Saya punya istri dengan sekian anak. Apa target saya dengan rumah tangga saya itu? Mengikut alur Islam. Apa target saya dengan pekerjaan ini? Mengikut alur Islam. Ada yang menarik, saya sedang membaca buku Teori Kebahagiaannya Orang Jepang. Apa istilahnya? Ikigai. Saya tidak pandai mengucapnya, tapi tulisannya Ikigai. Bahwa ada satu kampung di Okinawa, itu per 100.000 penduduk itu puluhan ribunya itu di atas 100 tahun penduduk. Saya khilaf karena ini masih sedang saya baca ini buku-buku, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Ternyata rahasia hidup sehat mereka adalah tidak pernah merasa sudah pensiun. Kalau sudah tidak pernah merasa pensiun, otak tetap kerja, badan tetap energik, dan dia akan melakukan inovasi, kreasi, progresi dalam banyak hal. Sesederhana itu. Sementara kita begitu jelang pensiun tidak sedikit sudah mengalami post power syndrome, inferiority complex, merasa akan terbuang, merasa akan tercampak dan sebagainya. Sehingga membentuk komunitas untuk mempertahankan keakuan, egoisme dan sebagainya. Maka sering tidak kita temukan orang begitu pensiun, apalagi dari pekerjaan prestisiusnya, hanya setahun sudah meninggal dunia. Mohon maaf kalimat ini saya ucapkan. Penyakit bertumpuk. Kenapa? Otak sudah berhenti, karena dia hanya berfantasi dengan masa lalunya. Padahal kalau kita bicara seperti apa target hidup seorang muslim, harusnya seperti Umar bin Abdul Aziz yang tidak pernah mau berhenti kerja. Ketika ditanya oleh ajudannya, istirahat, presiden istirahat, apa jawabannya? Nanti. Istirahat itu ketika kakiku ini sudah menginjak surga, itu baru namanya istirahat. Coba bayangkan, punya target luar biasa. Kalau dia bicara surga, itu artinya dia tidak akan jual murah dunianya ini. Dia tidak hanya bicara sekedar punya jabatan, sekedar punya kekayaan, sekedar punya popularitas, karena ternyata teori surga hanya didapat oleh orang yang Nabi pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik orang itu adalah orang yang pengaruh baiknya itu berdampak bagi orang banyak. Wa'alamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.